tentang penggunaan foto. Ketika kita menangani klien, misalkan masukin dong foto ini, masukin foto itu, yang dasarnya itu makhluk hidup gitu kan. Laki-laki bertutup aurat, apakah boleh atau bagaimana kira-kira, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, khair Ustadz ya, hayakallah. Program Takjil kembali lagi kali ini bersama konten kreator. Jadi kalau kemarin episode itu bersama pengusaha-pengusaha, Ustadz. Kali ini konten kreator yang memang bisa dibilang sangat mencuat dan pokoknya di kalangan anak-anak desain nih, insya Allah beliau udah dikenal lah. Yang penting gak sangar aja ya. Ya, itu dia. Syamas Dokter Kanva. Waduh. Gimana nih perkanvaan? Dengar-dengar lagi rame support program-program tertentu nih. Baru opening udah dibawa ke sini nih Bang Der. Kan ada yang bilang begitu kan? Benar, banyak. Iya kan, ada Jadi yang bilang. begitu posting itu langsung DM penuh. Oh, ini Kanva ini mendukung. Iya. Begini-begini. Tahu lah teman-teman ya. Bisa dibayangkan lah. Oh. Jadi langsung ya apalagi yang pelangi kan, bendera pelangi kan? Iya, pelangi, benar. Oh, jadi Kanva dukung pelangi ya? Iya, gimana segala macam. Wah. Nanti tanyakan aja lah, kan mumpung ada Ustadz nih gue bawain. Iya, benar. Ya, jadi teman-teman simak sampai habis. Ini kali ini anak-anak desain harus merapat nih, karena penting banget di program Takjil kali ini bersama Ustadz Zulkarnain Sunusi hafizahullah taala. Fotol bro, nanya langsung aja bro. Oke. Nanya apa mau? Hukum foto boleh. Ya, yang bikin deg-degan sih yang kemarin itu Ustadz, benar. Karena begitu langsung postingan tersebut dan DM juga langsung masuk dan ada yang nanya, ada juga jadi yang nyalahin. Jadi kronologinya gimana sih? Coba awalnya. Lo posting apa sih? Oke, jadi yang posting itu aplikasi tersebut. Boleh disebutin ini nggak? Boleh. Aplikasi Canva-nya Ustadz. Aplikasi Canva mungkin lagi Pride Month atau apa ya, aku kurang tahu. Nah, itu diposting lah acara parade pelangi tersebut di feed-nya langsung. Nah, pas banget itu yang berhadapan, yang brewok sama brewok itu lagi bersentuhan. Gak usah. Lu gak usah jelasin sampai brewok sama brewok lagi bersentuhan gitu, gak usah digituin. Gak usah ya. Maksudnya biar tervisualisasi gitu. Begitulah. Oke. Ganteng gak? Nggak diperhatikan. Oke, lanjut. Udah enak dulu soalnya. Udah enak soalnya. Lanjut. Nggak lama DM masuk, Ustadz. DM masuk nanyain lah karena dianggap aku selaku yang menggalangkan gitu kan, yang memperkenalkan Canva kepada orang-orang. Nah, dianggap tahu. Dan jujur sebenarnya nggak tahu juga. Dan kira-kiranya bagaimana nih Ustadz? Jadi Syamas ini kalau ngonten di spesialisasinya tips Canva Ustadz. Benar. Gimana cara ngedit foto di Canva? Gimana cara pilih huruf yang bagus di Canva? Pokoknya konten-kontennya serba Canva. Makanya dijulukinnya dia dikenal sebagai dokter Canva nih. Nah, apakah harus ganti aplikasi karena ketahuan? Boykot? Mulai dari nol dong jadi. Waduh. Anda ngejar dunia banget ya. Oh, Insya Allah kan. Coba kita tanyakan sama Ustadz aja langsung bagaimana hukumnya, apakah boleh memakai aplikasi tersebut nih. Iya. Kalau nggak boleh ya uninstall bro. Sorry banget. Nanti habis video ini ya teman-teman akun baru ya. Foto Ustadz, barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala amma ba'd. Jadi sebenarnya begini ya. Muamalah itu kan pintu luas ya. Asalnya dalam bermuamalah transaksi, kita pakai apa, bertransaksi dengan siapa, ada interaksi dengan siapa, asalnya itu dibolehkan. Oke. Iya. Nah itu kalau di hukum muamalah kan boleh muslim transaksi dengan non muslim. Bahkan non muslim ini kadang disebut misalnya Yahudi makan riba dalam Al-Quran. Ada muamalah juga, bahkan Nabi ada muamalah dengan orang Yahudi kan. Oh iya. Iya. Ya maksudnya dari sudut muamalah boleh-boleh saja di sudut muamalah. Tapi kalau misalnya dalam sesuatu di situ ada hal yang membahayakan, kita ingin memboikot misalnya. Nah, kalau secara pribadi, hak pribadi silahkan aja. Saya misalnya nggak senang ini produknya saya anggap berbahaya, produk dia bantu orang-orang tertentu. Saya nggak senang ini produk. Tapi itu urusan saya pribadi. Tapi kalau saya mau mengajak orang, ayo kita boikot produk ini, itu bukan wewenang saya, bukan ranah saya. Oh, kenapa Ustaz?
itu urusan pemerintah yang bisa seperti itu. Oh. Ya, jangan overacting dong. Ya. Ya kalau bukan ranah kita nggak boleh kayak seperti itu. Tapi kalau kita ingin menjelaskan ini sesuatu yang buruk, jelek, itu kan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ya nggak ada masalah. Karena itu kalau ditanya tadi terkait dengan penggunaan, itu kembali kepada hak orang. Asalnya boleh, tidak ada masalah. Kalau secara pribadi ada hal yang nggak bagus dia tidak mau gunakan, ya silahkan, itu secara pribadi. Ya atau mau cari aplikasi yang lebih bagus, ya itu silahkan, mungkin itu lebih bagus. Tapi kita ngajak orang, menyalahkan orang memakai itu nggak boleh. Ilmu nih. Nggak boleh seperti itu. Baik, jadi itu sudut ranah ada aturan-aturannya. Jangan sesuatu yang di dalam syariat itu dihalalkan, dibolehkan, kita datang mengharamkan. Yeah. Jangan sesuatu yang bukan kerjaan kita, bukan otoritas kita ingin masuk juga di situ. Akhirnya kita jadi banyak jabatan dong. Iya, ya. Betul. Kan kayak sebagian orang ya, kadang dia profesional, kadang dia ustadz, kadang dia bisa jadi hakim di pengadilan juga. Kadang bisa menjadi menteri juga. Bahkan kadang bisa jadi presiden gitu. Ini profesinya apa ya? Emang netizen luar biasa ya, Masya Allah. Jadi itu mungkin barakallah. Masya Allah, Allah ibarik fiik. Tapi gini Ustaz, ini mungkin Anda mewakili Syamas dulu ya. Artinya kan kalau kita pakai aplikasi atau mungkin kita konsumsi minuman yang memang ternyata brand tersebut juga dukung pergerakan kemaksiatan, bendera, pelangi, atau mungkin ya makanan juga ada, ya kan, pakaian juga ada, apapun itu bentuknya, termasuk tadi aplikasi gitu kan yang disenyalir seperti itu, kan malah jadinya kan kita ketika gunain atau konsumsi tersebut kan kita memberikan uang kan, Zat? Nah kalau uang itu dipakai ke pergerakan kemaksiatan ini bagaimana, Zat? Artinya kan turut membantu gitu loh, sehingga dia jadi dapat uang, jadi ada pendanaan, aliran. Jadi itu memang ngeri kan kalau dikasih seperti itu cara ruginya, orang kan jadi ngeri sebenarnya. Cuman saya kembaliin. Ya, syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menggadaikan 30 baju besinya untuk mengambil 30 sok gandum dari seorang Yahudi. Kan harusnya kita bertanya hal yang sama. Kan bukan membantu Yahudi ini untuk buat riba. Jadi kalau kita mikir konsekuensi itu bukan ranah kita, itu bukan kemampuan kita. Ya, tapi kalau hukum pribadi, Anda nggak pengen, silahkan secara pribadi nggak ada masalah. Kita mau makan ini, makan itu silahkan. Tapi yang keliru itu kalau kita mengajak orang memboikot. Kita sebarkan, itu kan ajakan. Tapi kalau saya nasihat cara teman saya ada tanya, wah sekolah saya pribadi saya nggak gini. Ya dia tergantung dia. Ya ngapain kita, misalnya saya kemarin ya, nggak tahu kemarin atau 2 hari lalu saya dapat ini poster isinya korma. Ini katanya korma produknya negara tertentu ya, yang dianggap Yahudi gitu. Nah, ini memusuhi kaum muslimin, jangan beli produk ini, boykot semuanya. Ini nggak tahu pemerintah atau siapa yang karena itu kan berita yang kayak gituan, kita harus pastikan juga itu datangnya dari siapa, benar atau tidak, benar nggak pemiliknya itu seperti yang dia sangka. Itu kan masalah lain lagi kan. Kecuali kalau pemerintah yang mengatakan boykot produk ini, itu baru benar. Itu kan ada unsur terkait dengan politik luar negeri, ada unsur terkait dengan ketahanan ekonomi, ada unsur itu urusan negara. Kita masuk di urusan negara, apapun lah ceritanya nanti. Iya juga sih. Tapi mending yang mana, Zan? Kita diem, pilih boykot pribadi, atau kita tetap pakai? Maksudnya nggak tahu nih keukur dari pahalanya atau mungkin kemudorotannya atau seperti apa, Zan? Enggak, sudut pakai aja nggak masalah kalau pakai. Anggaplah kalau pakai aja ya. Tapi kalau misalnya ada sudut pelanggaran syariat, nggak boleh kita ikut menyebarkan. Seperti misalnya sebut kejadian tadi ya. Kita itu kalau datang tiba-tiba di luar kemampuan kita, itu bukan urusan kita. Nggak apa-apa berarti. Tapi kalau misalnya saya bisa hindari, misalnya saya bisa beritahu orang jangan ada begini dan begitu, saya akan beritahu. Ya, cuman mungkin kasusnya mungkin semuanya juga nggak tahu ya, tiba-tiba aja datang. Jadi kayak seperti itu. Ya saya kembalikan kepada hukum masalahnya itu tadi, bahwa asalnya itu hal-hal yang dibolehkan. Jadi kalau misalnya tidak pengen sesuatu yang seperti itu boleh hak pribadi, boleh hak pribadi. Tapi seruan untuk memboikot itu ingat itu wewenang pemerintah. Masya Allah, aman bro, tenang ya.
Lega nggak mulai dari nol lagi ya. Kanvaser pasti ada lega nih dengerin ya. Insya Allah. Oke, lanjut bro, mau nanya apa bro? Oke. Seru nih kalau desain kayaknya bakal padat banget nih. Bener nih Ustaz. Masalah ya pasti banyak juga perwakilan yang nanyain ya Bang Der ya. Apa tuh? Tentang penggunaan foto. Wah. Ini nih. Ya. Penggunaan foto ini Ustaz. Karena banyak kasus mungkin kalau untuk di konten pribadi sih pasti bisa kita hindari ya. Bener kayak di konten saya pun saya cuma foto tangan Ustaz. Tangan-tangan doang terus. Tapi ketika kita menangani klien, nah klien ini kadang-kadang minta nih Ustaz. Misalkan masukin dong foto ini, masukin foto itu yang dasarnya itu makhluk hidup gitu kan. Misalkan ya kalau misalkan perempuan buka aurat ya pasti kita hindari nih. Nah mungkin yang laki-laki nih Ustaz. Laki-laki bertutup aurat apakah boleh atau bagaimana kira-kira Ustaz? Sejauh ini pakai foto nggak? Sejauh ini tangan kalau foto sendiri. Thumbnail? Thumbnail foto saya. Itu foto kan? Foto saya sendiri. Parah. Nggak boleh. Saya juga. Ganti semua berarti ya? Nggak, sebentar dulu. Jangan ganti-ganti aja nih. Iya. Sebentar. Emang terkadang anak-anak muda kan biar ada penekanan menarik gitu. Cerita dikit ya. Waktu kemarin pertama kali perdana Ustadz Zul duduk di sini. Iya. Ya udah, Ustadz syuting selesai. Aneh masukin foto Ustadz Zul kan. Cet di thumbnail. Bismillah udah. Ustadz aneh naikin tuh Ustadz ya. Pakai foto Ustadz ya udah. Intinya tuh Ustadz naik tep. Rame udah serang bro. Kenapa tuh? Nanti udah izin belum? Satu. Emang Ustadz dulu rela pasang fotonya? Bener juga sih. Ya udah soalnya Ustadz ini gimana Ustadz? Kan ente yang pasang dari kasih solusi. Kita tanyanya bareng-bareng ya. Boleh. Aduh. Panas nih. Ganti ya. Ya jadi begini ya, terkait dengan masalah hukum as-sura. Sura itu gambar ya kalau bahasa umumnya gitu. Itu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nas-nas tegas tentang pengharumannya. Malah guru saya Syekh Mukbil itu punya satu risalah khusus cukup tebal juga. Boleh kumpulkan seluruh dalil-dalil terkait dengan haramnya as-suwar datul arwah, gambar-gambar yang bernyawa, makhluk bernyawa. Di antara hadits-hadits tersebut adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Dan di antara itu hadits Ibnu Abbas di riwayat Al-Bukhari, di hadits Ummu Salamah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ketika Ummu Salamah menceritakan tentang gereja-gereja yang dilihat di Habasyah, itu banyak gambar-gambarnya di dalam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju unuqun yaumal qiyamah. Akan keluar sebuah leher pada hari kiamat. Lahu udunani tasma'an, ainani tubsarani wa lisanun yantiq. Punya dua mata melihat dan punya lisan berbicara. Yaqulu inni wukiltu bi thalath. Dia berkata saya diperintah untuk menyiksa 3 orang. Salah satunya wabil musawwirin, orang yang menggambar. Dan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali berkata saya pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah salah satunya wala suratan illa tamasta. Tidak ada satu gambar pun kecuali kamu hapus. Dan ketika Nabi menaklukkan Mekah itu banyak gambar di dalam Ka'bah itu beliau hapus dengan tangan beliau mulia. Ya. Jadi maksudnya itu dalil tegas tentang pengharuman gambar. Cuman sekarang menjadi masalah fotografi itu gambar atau bukan? Fotografi gambar atau bukan? Nah itu yang menjadi masalah sebenarnya. Oke. Gambar dalam artian yang diinginkan dalam hadits-hadits itu atau bukan? Ya. Itu yang menjadi letak silam pendapat ulama di masa sekarang. Di dalam menilainya. Sebelum saya masuk ke situ, saya ingin poinkan dulu ya beberapa hal. Satu, pada perkara-perkara yang sifatnya
ada keperluan syar'i, anggap itu haram ya. Tapi padahal ya ada keperluan syar'i diizinkan. Bikin KTP, bikin paspor. Gimana caranya orang ini mau dilacak dari negara mana? Kalau dia hilang dari mana harus ada kan KTP-nya. Negara ya kan? Jadi ini keperluan syar'i namanya. Nah itu ada namanya hal-hal diharamkan. Karena pengharamannya ini foto apa sebenarnya? Satu, karena dia bisa membawa kepada menandingi makhluk Allah. Seakan-akan menandingi penciptaan Allah kan. Yang kedua, foto ini juga, gambar-gambar ini juga yang dulu menyebabkan kaum Nabi Nuh jatuh dalam kesyirikan. Nah, itu kan artinya ini diharamkan karena bisa menjatuhkan ke dalam perkara-perkara yang haram. Nah, kaidahnya kalau ada hal yang diharamkan karena selainnya, maka hal yang diharamkan ini kadang dibolehkan kalau ada keperluan. Saya beri satu contoh supaya enak ya memahami. Yang biasa kita inilah. Sekarang dokter melihat aurat pasiennya, boleh atau tidak? Melihat aurat orang boleh atau tidak? Nggak boleh. Boleh. Tapi kalau dokter lihat aurat pasien gimana? Boleh. Boleh kalau ada keperluan. Keperluan. Kalau ada keperluan kan gitu. Nah, ini ada keperluan. Dia lihat aurat orang karena keperluan. Tidak dilihat gimana caranya disembuhin. Iya juga ya, bahaya juga masa udah tutup matanya malah jadi malpraktek. Contoh lebih sederhana, mungkin lebih gampang ini khususnya Pak Dery. Aduh, beban dong. Karena baru belajar Ustaz. Apa hukumnya melihat kepada perempuan yang bukan mahram? Iya nggak boleh Ustaz. Tapi kalau misalnya nanti mau nador orang, boleh lah. Ya, gimana kalau kan melihat perempuan yang bukan mahram, ini belum menjadi istri kita. Iya kan kebutuhannya mau menikahin Ustaz. Nabi bolehkan kan? Falyanzur ilaiha ila ma yad'uhu ila nikahiha. Silahkan dilihat ke perempuan yang dia mau lamar itu sehingga dia mau menikahinya. Padahal melihat ke perempuan yang bukan mahram diharamkan kan? Tapi ini karena ada keperluan mau menikah dibolehkan. Nah, jadi itu sudut saya keluarin dulu nih supaya jangan bikin masalah lagi di sini. Iya benar. Terus ini Abu Nadhor. Yang lainnya juga ini saya kadang ditanya-tanyain, Ustadz kok kadang ada foto-foto sama orang atau apa? Lihat dulu dong konteksnya di mana saya. Saya kadang dokumentasi sama orang. Nanti ada acara tertentu misalnya dengan sebagian pihak tertentu, lembaga tertentu, nggak ada dokumentasinya. Itu jadi berat juga untuk orang lah. Jadi yang seperti itu kadang saya berikan izin untuk itu. Terus ada satu lagi kadang orang-orang yang di kondisi tertentu ada hal-hal yang saya pandang mungkin di situ ada keperluan syar'i ya di dalam hal itu. Mungkin posisinya seperti itu. Ya. Jadi maksudnya itu harus kita tahu kaidah-kaidah yang seperti ini supaya benar kita cara nilainya. Baik, jadi kembali kepada ini sekarang foto-foto ini apakah sama dengan gambar itu tadi? Fotografi sama dengan gambar itu atau tidak dari sudut hukum? Nah, itulah dua pendapat di tengah para ulama. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan tidak sama. Yang mengatakan sama berarti hukumnya haram bagi mereka kan? Yang mengatakan tidak sama, itu mereka ada dua versi di situ. Jadi versi yang mengatakan bahwa itu kalau ada keperluan syar'i untuk pengajaran atau untuk ini boleh saja. Tapi kalau cuma untuk kenang-kenangan untuk itu nggak diperbolehkan. Nah, itu seingat saya Syekh bin Utsaimin di situ ya. Dan ada sebagian ulama lagi dia nggak boleh, itu nggak ada masalah sama sekali. Ente pasang juga, ente foto juga. Itu bukan gambar yang dilarang di dalam syariat. Itu diantaranya guru kami Syekh Shalih Al-Luhaidan. Ya. Syekh Shalih Al-Luhaidan, beliau ulama tertua baru saja meninggal rahimahullah. Rahimahullah. Jadi kalau antum biasa dengar khutbah-khutbah di Arafah itu mufti Saudi Arabia bagus sekali. Sebelum yang khutbah mufti itu Syekh Shalih Al-Luhaidan dulu sudah khutbah dahulu beliau. 40 tahun jadi ketua Mahkamah Agung di Saudi Arabia. Masya Allah. Ya, jadi beliau ini termasuk orang yang menganggap itu nggak ada masalah, itu beda dengan sesuatu yang digambar ya. Jadi maksudnya itu silam pendapat di tengah para ulama. Jadi ada hal tersebut. Saya memang condong kepada pendapat yang mengatakan itu sama dengan gambar. Ya karena itu secara pribadi saya nggak melakukan itu. Untuk keperluan misalnya saya tidak ingin bergamparan dengan itu. Tapi kalau misalnya seperti kejadian disebut oleh Dery, ada yang nanya ke saya tanya itu yang masang siapa? Saya atau Dery?
Kalau saya yang pasang, barulah salahkan saya. Tapi kalau diri itu urusan dia kan. Ya Allah, Ustaz. Tapi kan Anda ngambil pendapat yang boleh, Ustaz. Ya itulah, makanya itu kan urusan ente. Oh, iya, Pendapat boleh itu kan urusan ente. Iya, Jadi kalau saya bilang itu nggak boleh, saya kan maksain pendapat sama dia. Nggak benar juga lah kayak gitu kan. Masya Allah. Di situ loh mungkin gambarannya kayak gitu. Barakallah. Masya Allah. Jazakallah khair, Allah barik fik. Jadi clear teman-teman ya, udah klarifikasi kenapa waktu itu saya pasang foto Ustadz Zul di postingan waktu itu gitu kan. Ya meskipun beliau mengambil pendapat yang tidak membolehkan foto gitu kan, tapi kan saya boleh Ustadz. Gak apa-apa kan Ustadz? Saya tetap jadi murid Ustadz. Ini juga Ustadz. Kecanggung ya. Iya. Sama saya ambil pendapat yang mana? Aku mau nanya lagi nih. Enggak, jawab dong. Lo jangan nyurutin gue. Mau nanya. Enggak, lo ambil pendapat yang mana? Foto. Tadi kata Ustadz buat kegiatan belajar mengajar boleh Ustadz ya. Kalau aku kan suka bikin tutorial, ada model fotonya. Oh gitu iya. Kan, buat kegiatan belajar mengajar. Lo ambil foto kan? Itu bagi pendapat Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Iya. Katakan boleh. Tapi padahal misalnya kayak gitu ada untuk pelajaran. Bukan disimpan untuk kenang-kenangan. Bukan kenang-kenangan. Oh sama kayak kasih solusi juga ya, edukasi juga ya. Kenang-kenangan. Enggak dong, edukasi lah. Gimana caranya orang tahu mengambil ilmu dari siapa dan sosoknya seperti apa? Kalau ilmunya nggak terpercaya, nggak tervalidasi, dari Ustadz Zul, oke lah, anak ambil. Udah terkalifikasi ya berarti teman-teman semua. Iya kan kita nggak tahu. Iya, boleh. Ntar Ustadz Zul yang mana kan kita nggak tahu. Itu pendapatnya Dery kan. Iya. Kayak pendapatnya. Oh iya benar. Aduh ya Allah gak enak banget lagi sebelah Ustadz lagi. Astagfirullah. Benar. Ya oke, kita balik lagi, silakan Anda bertanya. Coba dinginkan suasana. Kita dinginkan lagi sama Ustadz ya Allah. Oke Ustadz, masih ada hubungan dengan foto dan gambar nih Ustadz. Jadi zaman sekarang ini ada yang namanya teknologi AI. Jadi dari teknologi AI mungkin teman-teman tahu juga. Jadi kita ketik misalkan orang Asia pakai jas gitu. Dari kata-kata tersebut yang diketikkan, nanti AI akan bekerja mengambil dari database gambar-gambar itu ya di internet. Terus kemudian nanti digabungkan sehingga jadilah benar-benar orang Asia pakai jas. Tapi sebenarnya yang diambil itu adalah potongan-potongan gambar dari orang lain. Bedanya sama Google apa? Oh kalau Google terlalu ngacak ya? Data. Google kan data. Image di Google itu. Image di Google muncul data-datanya. Ya. Nah, kalau AI itu digabungkan. Dibikinin sama dia seolah gambarnya itu orang yang memang orang Asia tersebut pakai jas. Yang mungkin aslinya ada seorang yang menjepret atau membuat fotonya. Orang Asianya itu pakai baju biasa aja gitu. Tapi dengan AI disusun sehingga pakai jas dan lain-lain. Nah itu gimana kira-kira hukumnya Ustaz? Loh, tapi yang pemilik fotonya, pemilik gambarnya tahu nggak? Ya nggak tahu. Nggak tahu, kan sudah tercampur jadinya, Bang Der. Jadi benar-benar kayak ya. Cuma kan kalau di digital itu kalau nggak salah ada dua ya. Ada free commercial use, free personal use. Jadi ini gue gratisin deh. Untuk kebutuhan personal ya, nggak boleh buat ngiklan, nggak boleh buat bisnis, nggak boleh buat posting di kebutuhan percuanan lah, nggak boleh diduitin nih. Bener. Ya kan. Tapi ada juga yang free 100%. Terserah lo mau iklanin, lo kasih advertising, lo taruh di billboard buat gimmick-gimmick ini tuh, artinya di komersil ya. Ada gambar. Nah kalau AI itu yang mana ya? Nah AI itu dari database internet setahu aku. Jadi campur tuh. Ada yang orang ridho. Ini buat lu secara komersial, ada juga yang nggak ridho tuh. Banyak yang mempermasalahkan di sana jadinya Bang Der. Oke, font juga gitu ya? Iya. Download font kan juga gitu kan? Font juga gitu. Huruf-huruf itu tuh. Iya. Ya, waduh. Silakan Ustadz Zul, foto barakallahu fikum Ustadz. Ya jadi hal yang terkait dengan hak-hak manusia itu dihargai, dihormati. Jadi kalau dia punya hak di situ, punya ini, ya kita nggak boleh mengambil hak orang. Jangankan terhadap muslim, non muslim pun tidak boleh kita berbuat zalim namanya. Berbuat zalim. Cuman di masa sekarang kan ada hal-hal yang sudah dimaklumi. Ini dia pasang gambar sini, artinya semua orang boleh pakai gitu. Konsumsi publik. Jadi kalau yang seperti itu nggak ada masalah. Kita pakai pun nggak ada masalah. Karena memang asalnya dia simpan di situ, itu maknanya dia bolehkan. Jadi makna itu izinnya secara tidak langsung sebenarnya. Kalau ada yang seperti itu nggak ada masalah, tapi kalau ada hal yang terkait dengan hak orang, itu kita harus teliti.
detail, jangan kita ambil. Itu fungsinya konten kreator sebenarnya, bikin sesuatu yang menarik tapi dari hasil produksi sendiri, bukan juga punya orang lain gitu. Nah, jadi itu mungkin sudut yang harus kita perhatikan. Ya, barakallahu fikum. Clear. Iya. Jadi hak orang tuh hati-hati tuh. Benar. Kalau orang yang gak ridho Ustaz ya, bisa jadi bermasalah. Ya, jadi sebenarnya itu bulan Ramadan ini itu diantara hikmahnya itu mengajari kita untuk pandai menempatkan hak itu pada pemiliknya masing-masing. Allah itu ada haknya, Rasulullah ada haknya, agama ada haknya, orang tua ada haknya. Fakir miskin kita kasih makan makan sahur maupun buka puasa, itu kan hak-hak orang lain. Ya, kita buka puasa bersama keluarga, makan sahur bersama, itu kan ada hak-hak keluarga. Jadi itu sebenarnya Ramadan itu secara tidak langsung mendidik kita untuk menempatkan segala sesuatu itu atau apa saja kita berikan haknya masing-masing. Ya, jadi itu mungkin dari mana-mana kehidupan juga ya. Mungkin lewat pembahasan kita di bulan Ramadan itu adalah hal yang penting untuk selalu kita ingat. Jadi kita dengan kondisi kita puasa dari awal hingga akhir, menyelesaikan puasa, segala aktivitas dan amalia ibadah di bulan Ramadan, itu membuat kita bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Yang punya hak itu kita berikan haknya dengan yang semestinya. Ya, barakallah. Masya Allah. Fikum barakallah. Lanjut bro, kalau mau nanya. Jadi bro, lebih jelas ya. Iya dong. Lanjut lagi Zat. Lanjut apa? Di bulan Ramadan ini. Iya. Nah, ini jadi orang kreator dan juga freelance. Biasanya bulan Ramadan tuh job alhamdulillah numpuk, Ustaz. Job numpuk. Jadi gara-gara job numpuk itu dari bangun sahur sampai menjelang berbuka kerja aja terus. Ahlu dunia. Masya Allah kan. Wajib dikerjain tapi sunahnya jadi ketinggalan Bang Der. Nah, ini gimana nih? Bagus dong. Wajib dikerjakan, sunahnya jadi ditinggalkan. Kok bagus? Bukan. Kan mau mengutamakan yang wajib. Kan maksud lu gitu kan? Tapi kan di bulan Ramadan ini yang sunnah pahalanya. Iya, tapi kan tadi ente narasinya begitu. Oh iya. Kalau di masalah yang ditanyakan tadi, itu memang fenomena ya. Ramadan ini kadang kita kebanjiran pekerjaan malah. Di luar Ramadan mungkin itu tidak datang seperti itu, tapi di bulan Ramadan datang kepada kita itu kerjaan-kerjaan tersebut. Nah, di situ keahlian kita menata waktu, memanfaatkan kesempatan. Atau mungkin kalau ada hal-hal yang seperti itu, mungkin bisa dibuka. Misalnya saya buka peluang dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, supaya di waktu 10 malam terakhir nggak terganggu lagi numpuknya di sini. Ya, kita yang memanage untuk diri kita sendiri. Itu kaidah umumnya seperti itu ya. Cuman kan saya nggak ngerti juga. Orang kan beda-beda keperluannya, beda-beda kesempatannya. Terus mungkin ada orang yang kehidupan rumah tangganya di situ kerjanya. Jadi kalau dia nggak kerja satu hari, nggak makan mungkin keluarganya kan. Jadi saya juga nggak bisa mengatakan itu sibuk ibadah Ramadan nih. Bilang waktu ini itu kan dia menyibukkan diri dengan hal yang dikadar wajib kan, di luar kadar wajib, artinya hal yang disunnahkan. Sedangkan mencukupi nafkah keluarganya wajib kan. Benar. Nah itu kan harus kita pandai menempatkannya. Jadi itu nggak ada satu jawaban, itu dilihat kondisinya apa, orangnya siapa, di posisi apa. Tapi kaidah umumnya kita tahu Ramadan itu kesempatan emas untuk kita menggunakannya dengan baik. Dan kaidah umumnya kita bisa atur pekerjaan itu supaya tidak bertentangan antara ibadah dan kerja. Ya, barakallah. Masya Allah. Tetap nggak apa-apa sih bro. Alhamdulillah bro, kayak kita gini bro. Kondisional kan. Benar. Dapur ya kan. Anak 3 mau masuk sekolah lagi tahun ini. Sambil curhat nih kayaknya. Ya satu lagi bro, tanya berikutnya terakhir. Seputar desain. Jadi klien. Iya, seru tuh klien tuh. Bener, klien. Permintaan yang begitu tuh. Permintaan klien. Mungkin ke harga aja kali ya Bang. Boleh. Aku jadi ada pengalaman Stat. Si klien ini menego terus gitu ya, harganya ditego terus sampai di harga yang sudah akhirnya deal, tapi kita merasa kayak kurang jadinya gitu. Karena sudah dinego terus dan harganya akhirnya jadi kurang. Zolim gitu maksudnya. Nah, apakah kalau kita terima kita menzolimi diri kita sendiri atau gimana tuh?
Jadi itu kalau sudah diterima, artinya kita sudah rela kan? Sudah rela dengan kekurangan untuk kita dan menanggung risiko pada kita. Ya kalau sudah kayak gitu ya sabar-sabar aja, mau diapain lagi? Jalanin. Bener ya. Ya kalau nggak pengen seperti itu ngapain diterima gitu kan? Bener juga tuh. Bener juga ya. Iya. Juga makanya dari awal tuh akadnya harus sudah ketahuan. Atau biasanya ada gini, Seth, klien mintanya bagus tapi pengennya murah. Ya, semua orang minta seperti itu. Ya maksudnya ya susah juga ya kalau kita udah akad udah deal ya, berarti kan kita udah sepakat ya Ustaz. Iya. Oke, kalau di pertengahan berubah berarti nggak boleh dong Ustaz. Nggak boleh kalau karena sudah ada akad kan. Sudah ada kesepakatan. Jadi kesepakatan dua belah pihak itu ini satu kerja, ini satunya dia memberikan upah gitu. Jadi kalau terjadi seperti itu kan mengikat antara keduanya, nggak boleh dia berubah kecuali dengan restu dan ridho salah seorang dari keduanya. Oke. Nah ini kalau ngomongin seorang keduanya ini mengingatkan anak pada kisahnya Utsman bin Affan yang sumur ya Zat, yang bagi-bagi hari, tahu gak Zat? Jadi ada sumur dan orang yang punya orang Yahudi, akhirnya nanti Utsman bin Affan coba untuk di selang-seling waktu hari, ya udah nih sehari buat engkau, sehari buat saya. Nanti ujung-ujungnya tuhnya Utsman bin Affan malah menggratiskan kepada kaum muslimin. Nah itu sama nggak Zat? Maksudnya kan mungkin tahunya akan disewain misalnya sumurnya biar bisa kaum muslimin tetap ikut minum apa segala macam. Tapi tahunya dengan kebaikan beliau radhiyallahu anhu, artinya pas di hari beliau dapat jatah sumurnya malah untuk digratiskan kepada kaum muslimin. Nah itu gimana Ustaz? Sama gak Ustaz? Saya nggak ingat ya terkait dengan kisah itu. Apakah beliau langsung beli atau ada kisah tersebut, Allah alamnya. Cuman kalau konsep seperti itu kan konsep pendekatannya. Oke. Dan itu hal yang bagus saja seperti itu. Sebab pada dasarnya dia ingin berbuat baik. Jadi kalau babnya tabarruk, dia berbuat baik, itu banyak keluasan kalau orang berbuat baik gitu. Ya, terlalu diperketat juga sebab dasarnya yang berbuat baik. Tapi ini kan beda. Ini akad kerja. Ini memberi jasa, ini memberi upah kan. Jadi ini enggak boleh seperti itu, harus terikat dengan akad dia. Ya. Jadi itu sudut perbedaannya. Ya barakallahu fiik. Masya Allah. Allah barik fiik. Aman bro. Berarti jangan sampai gondok-gondok di tengah jalan gitu ya Bang Giri. Wah, ya benar. Curhat, jadi curhat ya. Jadi begitu di tengah jalan kadang ngedumel. Iya. Ngapain sih ini sih? Tuh gitu nggak gue kerjain nih. Tapi cuan sih ya udahlah. Gitu kan ikhlas bro harusnya bro. Iya. Ya kan? Makasih Ustaz, jadi tercerahkan banget nih. Sesuai dengan namanya dong. Masya Allah. Cerah, Syammas. Masya Allah. Apa sih artinya Syammas? Syammas ya dari matahari. Ada namanya seorang sahabat khatib Rasulullah SAW, Thabit bin Zaid kalau nggak salah, Syammas terakhirnya itu nama kakeknya Syammas itu kan dari kata matahari ya. Jadi kalau Syammas matahari banget gitu, artinya mencerahkan, menerangi gitu, menerangi ya. Masya Allah barik fiik. Skincare-nya apa Mas? Dari Bang Diri. Syukran Ustaz ya, jazakallah khair, barakallahu fiik. Syukran bro. Hayakumullah.